semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang siapkan buku pelajaran matematikanya. Silakan disiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, pakaian yang belum rapi silakan dirapikan ya. Sudah? Yuk siapkan bukunya. Ini bukunya mana? Bawa. Keluarkan bukunya. Bukunya silahkan dikeluarkan. Ayo. Nah, hari ini yang tidak masuk siapa? Satu-satu siapa? Ismail. Sakit izin apa? Sakit. Selain Ismail? Tidak ada. Udah berarti sendiri Ismail. Oke. Nah, sekarang hari ini kita melanjutkan pelajaran sebelumnya. Sebelumnya saya kasih tahu kan kalau pertemuan hari ini, nah nanti dulu nak. Nah, perhatikan dulu ke depan ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai translasi. Sebelum ke materi ini, Ibu mau kasih kalian, Ibu ingin mengetahui tes kemampuan awal kalian terlebih dahulu. Silakan kalian siapkan HP kalian, sudah? Buka HP kalian, silakan buka link. Ya. Buka link karena kita akan melakukan SMA persepsi mengenai sistem koordinat Cartesius ini menggunakan aplikasi Quizzes. Silakan dibuka linknya ya, anak. Sudah bisa? Nah, kalau yang sudah bisa, sekarang ini Ibu mau mulai kuisnya ya. Nah, udah? Ini yang diminta untuk masukkan kode, silahkan masukkan kodenya nak. 965 536 ya. Ini belum ada nih yang masuk, yuk. Lanjutkan. Iya. Ya, sudah. Ini belum ada yang join nih. Yuk. Sudah belum nak? Yang lain ada yang sudah bisa? Oh, kalian ini banyak yang belum Google-nya belum terkonek ya? Iya, masuk sebuah game. Nah, ada baru 2 ya. Nanti dulu. Nanti dulu ya. Sekarang kita sama-sama. Kita tunggu dulu kawan lainnya ya. Yuk yang bisa masuk. Iya, nanti tunggu. Nanti ya yang sudah bisa. Nah, ini baru 4 orang nih joinnya. Yuk nak. Baru 4 orang joinnya. Nanti kalau sudah ada berapa kita langsung mulai ya. Yo.
nanti mulainya ya. Yuk, kita sudah kehilangan waktu berapa ya? Mulainya nanti ya, ini udah ada berapa nih? Ibu masih 4, tapi kayaknya udah banyak ya yang bisa join. Nah, sekarang yuk kita mulai. Sebentar Ibu klik start dulu. 1, 2, 3. Nah, silakan. Sudah muncul di layar kalian? Oke, silakan dikerjakan. Ya. Ayo. Dijawab, Nak. Kalian jawab ya. Ayo silakan dijawab. Ya, silakan, Nak. Ayo. Nah, Fahrul nih yang di peringkat teratas nih yang lainnya kok belum jawab. Yuk langsung dijawab ya. Materinya kan? Nah, itu udah berapa yang mulai? Coba klik link yang dibagikan sama Anda, keluar lagi. Ayo Fahrul, Noptania, Srinensi itu yang peringkat teratas. Nah, Noptania sekarang. Coba yang lain. Yuk, Nak. Ayo. Ini ngerjainnya sebenarnya nggak lama, Nak, ya paling berapa menit. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Nah, Srinensi peringkat teratas dan jawabannya betul semua ya. Oke, Noptania tergeser. 1 menit lagi. Satu menit lagi ya. Yuk, tinggal berapa detik lagi? Agus juga betul semua.
3 Agus Saputra. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, selanjutnya. Nah, coba lihat di HP kalian tadi koordinat titik E. Ini bahas sebentar ya. Koordinat titik E di sini. Tadi terlihat jelas kan titik E ini angka berapa tadi? 2. Disunggu X-nya 2, disunggu Y-nya 2. Berarti koordinatnya 2,2. Jarak G ke sunggu Y. Titik G adalah titik di sini. Ke sunggu Y-nya berapa langkah? 1, 2, 3. Jadi 3 satuan. Perhatikan dulu nak, perhatikan dulu. Titik A berada di kuadran 1, berjarak 2 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Koordinat titik A adalah ya 3,2. Kemudian koordinat titik F. Titik F ini di sumbu X-nya ini angka negatif 2. Sumbu Y-nya angka 1. Maka jawabannya adalah negatif 2,1. Oke. Nah, sudah selesai tes persepsi. Nanti kita lanjutkan. Ini kita fokus ke pembelajaran dulu ya. Simpan dulu HP-nya di atas meja kalian, letakkan dulu. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau kita akan belajar mengenai translasi. Sebelumnya pun sudah Ibu kasih tahu. Kita belajar translasi menggunakan media papan catur. Manfaat kita belajarnya apa? Kita memahami pergerakan suatu objek atau pergeseran suatu objek. Pada papan catur kita memindahkan bidak-bidak catur kan? Menjalankannya ada perpindahan. Disinilah yang akan kita lakukan nantinya. Tujuan kita belajar hari ini, siapa yang mau baca tujuan belajar kita? Ayo, siapa? Silakan. Ya. Tujuan belajar hari ini kita dapat 1. Menjelaskan konsep translasi dengan yang 2. Menentukan koordinat bayangan hasil translasi dengan yang 3. Menganalisis masalah konteks awal mengenai translasi dengan yang 4. Menyelesaikan masalah visual dan berkaitan dengan relasi dinamika terampil. Iya, nah inilah tujuan kita belajar hari ini. Hari ini seperti sebelumnya kita diskusi kelompok, presentasi dan tes formatif. Penilaiannya apa saja tes formatif? Kita menggunakan Google Form. Penilaian sikap religius. Apakah kalian berdoa atau tidak? Disiplin, tepat waktukah kalian mengerjakan tugasnya, dan gotong royong. Apakah kalian bekerja sama dalam mengerjakan LKPD? Dan penilaian keterampilan. Nah, di sini ini orientasi masalah ya. Ini Bu memperkenalkan catur. Semuanya sudah tahu mengenai catur ya? Nah, ini adalah sebuah papan catur yang sudah dijalankan. Jadi nanti kita menggunakan papan caturnya dari kondisi yang sudah dijalankan seperti ini. Ini adalah gambarnya. Di sini dalam satu kelompok Ibu rasa sudah ada yang bisa bermain catur. Dari gambar catur ini, permainan catur ini, pada permainan catur ini ada beberapa bidak yang tidak bisa digeserkan. Kalau kita lihat depan iya ya, ada beberapa bidak yang tidak bisa digeser. Nah, apa yang perlu dilakukan agar bidak catur tersebut dapat bergeser sesuai aturan permainan? Kalian sudah tahu aturan permainannya? Nah, kalian pun sudah yakin kalian sudah tahu bidak catur itu apa saja dan bagaimana aturan permainannya, ya. Nah, sekarang kalian silakan berkelompok sesuai kelompok kalian seperti sebelumnya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelan-pelan ya. Yuk silahkan pindah ke kelompoknya masing-masing. Yuk agak cepat ya. Nah, sembari menunggu teman kalian, ini membagikan LKPD. Agus, tolong bantu Ibu Agus bagikan LKPD ke temannya. 1 orang 1 ya. Silahkan dibagikan. Ya. Silahkan bagikan. Silakan dibagikan ke temannya. 1, 2, 3. Kalau nggak ada yang izin, kalau ada. Masih ada sisanya nak? Enggak ya. Kalau pada enggak. Oh. Ada lagi yang belum dapat? Sudah ya. Nah, sekarang ini papan caturnya terbatas, hanya ada 4. Jadi kalian bisa gabung dengan kelompok lain ya. Nah, ini kelompok 2 kelompok ini bisa gabung dan diletakkan di sini ya. Nah, 2 kelompok ini digabung boleh. Terus ini masih ada 3. Ini kira-kira yang bisa digabung yang mana? 2 kelompok ini ya. Bisa. Mana? Nanti bisa letakkan di meja belakang papan caturnya. Nah, ini 1. Dan kelompok ini 1. Oke. Nah, sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Tulis nama kalian. Ya, tulis nama kalian. Kalau sudah menulis nama, silakan buka yang ada papan caturnya ya. Kelompok berapa? Sudah lupa ya, udah lama. Nah, sudah. Kalian bisa langsung menggunakan papan caturnya ya. Ini yang pertama. Ada bidang catur kalian diminta untuk menulis nama bidangnya. Kalau masih bingung silahkan gunakan papan caturnya nak, bisa dibuka kalau perlu ya. Nah, silahkan dibuka papan caturnya. Ini bisa dibuka nak papan caturnya. Taruh di sini juga nah, biar sambil-sambil. Nah, oke. Silahkan langsung disusun papan caturnya. Silahkan kalian susun bidang-bidangnya berdasarkan gambar yang ada di LKPD. Ada kan? Nah, silahkan kalian susun.
disusun berdasarkan gambar ini ya. Ya, berdasarkan gambar. Apa ini? Nih. Tidak. Silahkan disusun ya. Yang digabung, nah, yang mungkin bisa di meja sana atau bagaimana? Biar temen yang di kelompok sana juga bisa, ya. Ya, boleh kok. Apa? Tidak masalah. Yang penting ini hanya membantu. Ini hanya bantu karena nih jawabannya nggak bisa lihat di sini. Ini hanya bantu biar lebih jelas. Ini jawabannya atau bisa lihat yang pertama, apakah kalian pernah melihat orang bermain catur? Coba diskusikan dengan teman kalian langkah-langkah dalam bermain catur. Misalnya raja, perjalanan raja itu melangkahnya gimana, ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu, nak? Kebalik. Harusnya tidak kecil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak misal jika dibuka. Silahkan langsung dijawab ya. Bagaimana cara? Nah, waktu kalian mengerjakannya 30 menit ya. Kita sudah berjalan kurang lebih 8 menitan atau sampai 10 menitan ya. Jadi kalian bisa langsung mengerjakan yang lainnya. Nah, jadi bagi-bagi ada yang sakit.
kalian tulis. Bidak catur manakah yang tidak bisa digeser? Tinggal ditulis aja. Lihat yang mana yang tidak bisa digeser. Seperti di sini sesuai gambar Sanio. Ini hitam. Kira-kira mana nih yang nggak bisa digeser? Nah, misalnya nih yang tidak bisa digeser. Lihat nih, kan ada tuh yang di halaman yang kedua. Berdasarkan aturan permainan catur, adakah bidak catur yang tidak bisa digeser? Mana nih yang tidak bisa digeser? Lihat di sini. Nah, misal di sini. Nih, berarti ini nama bidaknya apa? Apa tadi? Budak. Kalau kalian punya budak ya. Misalnya budak. Budak yang berada di mana? Di F5. Berarti tulis budak yang berada di kolom F5 kayak gitu. Sekarang cari lagi kira-kira mana yang tidak bisa digeser. Misalnya kalau ini tidak digeser, ini namanya budak juga, dia berada di mana? Nah, C5 misalnya, begitu. Paham? Jadi silahkan dicari ya. Ya nak? Ada yang mau ditanyakan? Ini kan panjang. Paling di sini belok. Jadi kalian menggunakan media papan catur ini ya untuk di halaman 3. Nah, untuk di halaman 3 kalian bisa menggunakan media papan caturnya untuk memudahkan kalian. Coba buka halaman 3-nya. Coba jalankan bidak catur yang sudah tidak terhalang. Ini materi.
Apa? Ayo tahu gitu itu. Kamu tak itu. Bisa mana nih? Ini kan B3 tadi posisi di mana nih? B3 A, B, nih B, oh 3 di mana? Berarti di sini kan? Di sini kalau koordinat kartesnya 2,3 kan? Terus dia bergeser 0,1. Artinya angka paling depan ini dia menyatakan pergeseran ke kiri atau ke kanan. Kalau ini kan ke kiri atau ke kanan, maka satu ini dia ke atas atau ke bawah. Kalau dia nilainya positif, maka dia bergerak ke atas. Kalau negatif, dia bergerak ke bawah. Tadi bidak catur ini dia di B3 di sini kan pergerakannya 0,1, artinya 0 ke kiri ke kanan, ke atas 1. Berarti posisi sekarang di mana? Dia bergerak ke atas 1 langkah. Berarti kalau sekarang di, nah sekarang maka koordinat caturnya berapa? Iya, maka posisinya 2. Ini kan koordinat kartesis ya. Maka koordinat caturnya apa? Ini kan B, nah ini kan AB. Tadi kan di sini pindah ke sini kan? Maka sekarang posisi koordinatnya B. Ya, misalkan B. Nah, bisa menggunakan catur tadi dengan mudah ya. Paham ya nih? Oke, silakan dilanjutkan. Ya, ini ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Tulis seadanya baik. Nah, kalau sudah ini udah cukup jawabannya. Nah, bisa langsung lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, sekarang lanjut ke halaman selanjutnya. Itu yang halaman 3 itu main tinggal ditarik garis aja ya. Nah, nih sebenarnya bisa menggunakan catur tadi. Yuk Ibu jelaskan di catur ya. Nah, tadi di sini pertama kan coba lihat LKPD-nya. Berdasarkan langkah-langkah yang sudah kalian buat, coba jalankan bidak catur yang sudah tidak terhalang dengan menyatakan posisi awal bidak tersebut. B3. Yang pertama bidak catur B3. Mana B3 nak? Di sini. Ini kan seharusnya ini kan terhalang ya. Ini agar tidak terhalang, tadi mana yang harus dipindah? Itu coba pindah ke mana? Silakan bebas. Nah, oke, misalnya itu. Berarti ini sudah terhalang atau tidak? Tidak terhalang lagi kan? Nah, sekarang bidak catur B3 ini dia perpindahannya 0 ke kanan atau ke kiri, tapi 1 ke atas. Kalau 1 ke atas, sekarang posisi bidak catur di sini di mana? Nah, oke. Sini berarti koordinatnya berapa nah? Kalau dari B, nah, kalian cari jawaban yang di sini. Mana B4? Nah, di sini kan B4. Nah, sekarang cari yang H1. Mana H1? Ini H1. Sekarang bisa berpindah nggak? Bisa. Sekarang kalian mau pindahkan kemana? Misalnya ke depan. Berarti perpindahan ke kanan atau kirinya berapa? 0. Maka tulis 0 ke kanan atau kiri. Ke atas atau ke bawah perpindahannya? Berarti ke atasnya berapa langkah? Maka di sini tulis 1 ke atas. Maka sekarang posisinya berapa? Coba nih kira-kira awal bentar Ibu lihat nih. Ini tadi sini ini tadi kayak gini kan? Tapi ini tadi sebenarnya terhalang kan? Ini kalau dijalankan dia kemana jalan? Nah
sini. Berarti ini bisa jalan ke sini kan tadi kata temennya. Berarti sekarang posisinya di H. 7. Mana? H berapa? Mana? Coba lihat di sini lah. Kita ikut nih ya. Karena ini beda kan, ini kan H1, 2, 3. Berarti ini H1 kan awalnya. Karena beda-beda apa kan satu. Kalau di sini H2. Oke, cari jawaban H2. Di sini dia berarti H2 nih. Nanti dicoret deh jadi H2. Ya. Iya, silakan dilengkapi ya. Coba lihat yang posisi awalnya di B3. Lihat itu bidangnya B3 yang mana? B3. Ini awal tidak bisa digeser kan? Ini kira-kira agak bisa digeser. Kira-kira mana yang harus kita geser ini? Geser mana? Coba coret deh. Coba coret. Kami geser ini. Ini posisi sekarang. Nih, sekarang ini udah geser kan? Kita sekalian dibagi putarnya. Di posisi awal di B3. Ketika digeser B3 nih, B3 ini kalau dia bergerak maka dia ke atas. Ke atas dalam posisi sekarang di B4. maka di sini posisinya B4, B4. Maka ini jawabannya B4. Sekarang H1 ini yang mana? Nih, H1 ini sebenarnya di sini. Nah, ya. Sini atau mana kalian? Nah, kalian ini kembali ini. Coba belakang. So, sekarang kalau ini H1, Felisa sakit. Mending cepat lulus daripada kami di sini. Ini kan H1 dia bisa digeser tak? Ini digeser. Digeser ke Ketiga. Oke, nah coba geser. Nah, pindah dulu. Nah, setelah digeser maka H1 ini bisa digeser kemana? Kedua. Kedua. Maka nih lihat bantu kawan nak. Nih bantu kawan. Jadi H1 maka dia digeser kemana? Ke H2. Berarti ini diganti H3 ganti H2. Nah, sekarang lihat pergeseran dia ke kiri kanannya berapa? Ke kiri kanannya 0 kan dia ada tulis maka di sini 0 ke kiri atau ke kanan. Ke atas atau ke bawah pergerakan tadi? Ke atas kan 1 ke atas. Baru nanti hasil berapa ke ya.
Nah, ini kacang bawah ada. Tulang ke kanan, terus titik lagi ke kanan. Terus ikut ke atas. Balik kan satu ke kanan. Oh siap ya. Ini Nanti ini dilakukan yang depan makan. sesat betul.
D3 kan tidak ya? Terusnya tadi ke atas dulu. Satu ke atas, satu batang. Satu batang. Ngomong ya? Ini mana? Akhir 8. Jadi apa? Ini dah ini. Oh, ada. Mana yang mana? Yang ke D, yang mana? Enggak, 8 kuning kok. 8 mana? Siap tidak dia tunjuk. Di sini antara sini. Akhir. Karena lagi kalian kan ada tidak ada. Karena kan ada misalkan apa yang apa nih tidak Di sini S1 koordinat kartesisnya 6,1. ini apa? Maka tadi perkiraan 2 ke kiri, 2 ke atas ini. Kalau dia ke kiri, tandanya negatif. Ini kan 2,2. 2 pertama ini kan menandakan ke kiri atau ke kanan. Karena dia ke kiri tandanya negatif, maka ini negatif 2,2 ke atas kan. Nah, terus sekarang koordinatnya berapa? Di sini kan setelah dipindah 4, tulis ya, tulis koordinat aslinya 4, ya. Terus apa lagi? Itu yang ada tadi. H1. Nah, H1 berarti di sini. Paham, Mo? Oke. Nah, kalian juga silahkan kerjakan latihan soal pengembangan ya. Latihan soal pengembangannya sudah Ibu letakkan di halaman belakang LKPD-nya untuk latihan soal pengembangan. Sudah Ibu letakkan di sini. Yang bagian A. Nah, yang bagian A. Ya, itu ada latihan soal pengembangan. Silahkan kalian kerjakan ya. Satu ke atas, maka di sini 1. Akhirnya di sini, maka di sini posisinya tadi berapa? B3 menjadi B4, maka di sini B,4. Iya. Terus F1 tadi 1 ke kiri, tulis maka 1 ke kiri. Lihat tabel yang di atas. 1 ke kiri. Nah, tadi F1 tadi berapa? 1 ke kiri, 1 ke atas, tulis 1 ke atas. Maka T sama dengan, ini kan 1 ke kiri,
Kalau ke kiri tandanya negatif, maka ini tulis negatif 1. Koma, terus ke atas. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif ya. Ke atas 1, maka koma 1. Maka posisi sekarang berapa? F1 tadi D, 3. Tulis di sini D, 3. Ya, lanjut ya. Yuk nak, 5 menit lagi ya. Juga kalian silahkan kerjakan yang latihan soal pengembangan yang ibu berikan di halaman belakang LKPD-nya. Baca ini lo tengok ni. Ini betul, yang ini betul. Tengok lu ni, tengok. Berarti negatif 9,4. Maksud kau macam mana? Terima kasih.
Berarti kelompok 4 yang akan presentasi ya. Ya, silakan Arizal tolong kirim hasil jawabannya ke WA Ibu dulu biar Ibu tampilkan, dan kelompok 4 silakan semuanya maju ke depan. Yona silakan maju ke depan. Silakan. Yang lainnya tolong perhatikan ke depan ya. Tolong perhatikan ke depan. Silakan dimulai dari halaman pertama ya. Sembari Ibu membuka foto yang sudah dikirim sama Ariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil yang kami kerjakan tadi. Bagian pertama, apakah kalian pernah melihat orang yang bermain catur atau mungkin kalian pernah memainkannya? Coba diskusikan dengan teman kalian. Apakah dari setiap tidak catur dan caturan bermain? Silakan. Tidak raja bermain bebas, tidak sudah berjalan terus, tidak sudah berjalan, tidak benteng berjalan terus ke depan, Yang lain dengar nak? Yang di belakang dengar nak? jujur berjalan ke samping, bentengnya Oke, lanjut nomor selanjutnya. Ini ya, halaman ini ya, silakan. Iya. B3. Tunjuk ke sini Arizal. Nah, jelaskan ke temannya. Iya, jelaskan ke temannya. Nah, yang lain perhatikan nak. B3 0 ke kiri 1 ke atas, maka Kenapa ketawa? Dengar nak. Jadi jawabannya posisi akhirnya di posisi akhir di B,4. Iya, posisi akhirnya di B,4 sama semua ya. Terus A1 0 ke kiri 2 ke atas, posisi akhir D A3. oke, lanjut. F1 ke kiri 2 ke kiri 2 ke atas, posisi akhir D ketiga. Selanjutnya ganti anak sama temennya. Oke, selanjutnya siapa yang silakan. B3 B,3 0 ke kiri 1 ke atas. Tunjukkan ke sini nak. Nah, biar teman-temannya jelas, jangan perhatikan nak, perhatikan. B3 0 ke kiri 1 ke atas, maka D sama dengan 0,1 dengan B,4. F1 2 ke kiri 2 ke atas, maka D sama dengan 2,2 sama dengan D,3. A,1 0 ke kiri 2 ke atas, maka T sama dengan 0,2 sama dengan A,3. Oke. Selanjutnya. Nah, yuk temennya, ini kurang jelas ya. Yuk temennya gantian lagi. Posisi awal catur B3 B,3 Kartesius 2,3, arah pergeseran D sama dengan 0,1. Catur B,4 sama dengan 2,4. F,1 sama dengan 6,1. D sama dengan
negatif 2,2 D,3 dan sama dengan 4,3. A1 sama dengan 8,1. C sama dengan 0,2. A,3 sama dengan 8,3. Oke, nah silahkan kembali. Ada yang jawabannya berbeda atau ada yang ingin menanggapi jawaban dari teman kalian? Atau jawabannya sama, nak? Coba ada nggak yang mau menanggapi? Bu tanya lagi, yang ingin menanggapi yang jawabannya berbeda dari teman kalian. Bu, kami jawabannya beda, Bu. Sama atau ada yang beda? Kayaknya ada yang beda. Sama. Udah oke, silahkan ditutup dulu, nak, presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Nah, sekarang Ibu ingin meluruskan jawaban dari kelompok 4. Nah, sekarang perhatikan. Halaman pertama kan ada beberapa macam bidak. Perhatikan dulu. Nanti nulisnya atau perbaiknya. Di sini ada raja. Benar kalian nyebutnya raja? Raja pergerakannya bergerak satu petak ke segala arah. Dia ke depan, diagonal kiri, diagonal kanan. Kemudian ratu ini biasa juga disebut dengan menteri ya. Kalau biasa kita main ratu atau menteri. Pergerakannya secara diagonal, vertikal, horizontal. Vertikal ini artinya dia pergerakan ke atas atau bawah. Nah, kemudian benteng bergerak sepanjang petak horizontal dan vertikal. Dia tidak bisa melompati bidak lain ya. Dia harus kosong di depannya baru bisa berjalan. Kemudian kuda bergerak berbentuk huruf L, 1 horizontal, 2 vertikal dan dapat melompati bidak lain. Gajah atau peluncur bergerak sepanjang petak diagonal dan tidak dapat melompati bidak lain. Dan yang terakhir pion. Kalian tadi banyak menyebutnya dengan bidak ya. Pion ya, biasanya kita juga kenal dengan pion. Bergerak maju 1 petak, bergerak 1 petak diagonal untuk menangkap bidak yang lain. Bidak yang tidak bisa digeser ini jawaban Ibu. Ini ada bidak di A8. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena ternyata papan caturnya itu berbeda dengan tampilan catur di LKPD-nya sehingga agak menyulitkan kalian. Ini kalau jawaban Ibu ya. Ini di A8, benteng ini kemudian ada di D8, kemudian pion di B3, peluncur di F1 dan benteng di H1. Itu bidak-bidak yang tidak bisa digeser menurut Ibu. Ini jawabannya. B3 tadi. B3, mana B3 tadi? Pion ini. Nah, dia bergerak 0 ke kiri, 1 ke atas sehingga posisi akhirnya di B,4. Lihat juga ya jawaban kalian. H1 tadi 0 ke kanan, 2 ke atas dan posisi akhirnya di H,3. Kemudian posisi A,8. Ini A8. Dia pergerakannya 1 ke kanan, 0 ke atas. Sekarang di B,8 dan F1. Mana F1? Tadi ini F1. Dia pergerakannya 2 ke kiri, 2 ke atas, posisinya di D,3 dan D,8 0 ke kiri, 1 ke bawah. Mana D8? D8. Pergerakannya 0 ke kiri, 1 ke bawah sehingga sekarang di posisi D, nah ini hanya mengalih kembali dari yang
kabel sebelumnya lalu disalin kembali ke sini. Nah, perhatikan nak, di sini kan ada T sama dengan 0,1. T itu, perhatikan, T itu artinya translasi. 0,1. 0 ini angka yang pertama menyatakan perpindahan ke kiri atau ke kanan. Kalau pergerakannya ke kiri, tambahkan tanda negatif. Nah, seperti ini, 2 ke kiri, maka T negatif 2, 2 ke atas. Angka pertama ini menunjukkan perpindahan ke kiri atau ke kanan. Angka yang kedua ini menunjukkan perpindahan ke atas atau ke bawah. Ke kiri negatif, ke kanan positif. Tanda positif tidak perlu ditulis. Ke atas positif, ke bawah negatif. Ya? Paham? Nah, ini tadi sama ya. Hanya menjalinkan saja. Nah, untuk yang latihan soal pengembangan, coba kalian perhatikan latihan soal pengembangan tadi kan. Ini akan ibu bahas, ibu bahas ini menggunakan aplikasi GeoGebra saja, biar lebih mudah. Nah, perhatikan, buatlah titik koordinat pada kuadran 1. Sebentar ya. Nah, ini tidak muncul ya. Ini tuliskan saja di sini. X ini suku. Perhatikan nak ya. Buatlah titik koordinat pada kuadran 1. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu X. Ini sumbu X. Maka titik yang berada di 2 satuan adalah posisinya di ini sumbu X ya. Maka jaraknya 2 satuan. 1, 2, maka posisinya di sekitaran ini. Kemudian berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Ini sumbu Y yang berjarak 3 satuan, 1, 2, 3, maka posisinya di sekitaran sini. Sehingga titik pertemuan antar garis tersebut berkoordinat 3,2, maka ini adalah titik A, titik 3,2. Gambarlah bayangan titik A pada translasi sejauh 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas ke kanan. 1, 2, kemudian 1 satuan ke atas, sehingga posisi A aksennya bayangannya di sini. Ini koordinatnya berapa nak? 5,3.
Di sini tadi A, titik A 3,2 ditranslasikan. Ini artinya ditranslasikan. Tadi ke kanan 2 kali ya, 2 satuan. Maka translasinya 2,1. Maka T sama dengan 2,1 ditranslasikan 2 ke kanan, 1 ke atas, sehingga menghasilkan bayangan titik A aksen 5,3. Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Siapa di sini yang mau menyimpulkan? Yang mau menyimpulkan? Yo, siapa di sini yang mau menyimpulkan? Apa itu translasi? Satu-satu siapa? Ya, coba silakan dari Juven. Apa translasi? Iya. Iya, apa itu translasi jadinya? Pergerakan di bidang kartesius. Pergerakan di bidang kartesius yang lainnya. Jadi apa? Ya. Ya, jawaban Juven tidak salah, temannya juga benar ya. Jadi jawabannya pergerakan atau pergeseran titik ya. Titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu itu adalah translasi. Kemudian untuk menentukan bayangan hasil translasi, jika titik A, X, Y koordinatnya ditranslasikan sejauh T, A, B, maka bayangan hasil translasinya A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Sekarang kita kerjakan tes normatif, keluarkan HP kalian. Buka link nomor 2 yang sudah dikirimkan. Ini sekalian cek nih, ada 2 soal ya. Silahkan dijawab. Waktu kalian 5 menit nak dalam mengerjakannya. Terbuka linknya di Google Form. Oke.
silahkan dikerjakan, sudah selesai silahkan langsung kirim. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Tulis di kertas. Sudah ada 5 yang mengumpulkan. Deruya sudah. Satu menit lagi nak ya. Satu menit lagi, silakan dikumpulkan nak. Oke, yang lain silakan dikumpulkan. Sudah? Yuk nak dikumpulkan nak, dikumpulkan. Sudah 21 ya? Sudah. Yuk yang lain silakan dikumpulkan. Ini baru 21. Masih 10 orang nih yang mengumpul. Oke, nah sudah selesai ya kita tes formatifnya. Nah sekarang mari kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Kalian silakan buka link yang ketiga. Silakan nak buka link ketiga. Silakan dibuka link ketiga sudah. Nah silakan kalian jawab sesuai pengalaman
kalian. Ya. Udah? Oke, hasilnya dari 21, masih 21. Mana nih yang lain? Banyak yang bilang membosankan. Bagaimana pengalaman pembelajaran hari ini? Menyenangkan 15%, menarik 46%, membosankan 30%. Yang membosankan itu alasannya apa nak? Membosankan. Kenapa? Kenapa membosankan dan terlalu sulit? 7%. Yang kedua, apa yang belum kalian pahami mengenai materi translasi? Yang belum kalian pahami pengertian translasi, menentukan koordinat bayangan. Jadi yang paling banyak belum dipahami itu adalah menentukan koordinat bayangan hasil translasi. Oke, Ibu sudah tahu jawabannya. Nah, sekarang ini mau Ibu tampilkan hasil penilaian sikap kalian. Ini sikap religius kalian, disiplin, tanggung jawab. Rata-rata sudah sangat baik, meski ada yang baik ya, masih ada yang baik. Ini siapa saja yang baik ini? Enggar ya, lebih fokus lagi, serius lagi belajarnya. Terus, nah Felisa, Enggar, Felisa ya, kedepannya lebih serius lagi. Kalau memang sakit silahkan langsung ke UKS, nah tidak perlu dirawat ya. Nah ini hasil penilaian sikap. Untuk penilaian tes formatifnya ini banyak yang remedial juga. Bayu, Randy, siapa? Ini banyak yang masih belum paham ya. Ibu enggak? Masih banyak yang belum paham karena tadi kebanyakan terlalu banyak yang harus dijawab atau bagaimana? Ya, yang penting kalian sudah mengerjakannya, sudah menyelesaikannya. Ya, untuk yang remedial nanti kalian akan diberikan latihan mengenai menentukan bayangan hasil translasi. Pengayaan kalian menentukan bayangan hasil translasinya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita materi dilatasi ya. Kita materi dilatasi. Kalian tetap semangat belajar. Harapan Ibu sebelum pembelajaran kalian selalu menyiapkan diri kalian untuk belajar. Yuk kita doa dulu untuk pembelajaran. Ketua kelas silakan pimpin doa. Doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.